Apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini Markus 4 ayat 35 sampai 36? Hari ini saya tidak mau panjang lebar lagi. Singkat saja pesan firman Tuhan bagi kita. Sebagaimana tertulis dalam Markus 4 ayat 35. Sekaligus tema kita hari ini. Mari bertolak ke seberang. Let's move to the other side. Tuhan mengajak kita melangkah ke sisi sebelah. Hello, rumah tangga. Anda punya dream, Anda punya mimpi, Anda punya sesuatu yang Anda rasa impossible. Hari ini 2021 pesan Tuhan singkat. Let's move to the other side. Dari yang impossible, let's move to the other side. Itu pesan Tuhan untuk kita. Apa maksudnya? Kita bisa mengkaji kalimat ini, mari bertolak ke seberang. Pakai alasan sejarah, tafsir. Saya sedikit belajar. Dan saya paling suka tafsir historis. Kalau saya khotbah, saya suka sekali historis, sejarah. Akan tetapi hari ini saya gak mau mengkaji sejarah. Saya mau fokus pada narasi. Kalau orang teologi bilang tafsir narasi. Arti ceritanya apa dari narasi ke sini, arti kalimat ini. Saya cuma mau ke arti narasinya saja. Kalimat mari bertolak ke seberang, ke sisi lain, bukan kalimat sembarangan. Itu kalimat yang punya makna kuat dalam tafsir narasi teks hari ini. Ayat ini seperti berteriak, ayo pindah. Bukan pindah rumah ya. Ayo move, ayo bergerak, ayo melangkah. Kenapa begitu? Dalam cerita ini, Yesus dan murid-muridnya sedang ada di pinggir sebuah danau. Yesus baru selesai mengajar dan begitu banyak orang mengikuti dia dan murid-muridnya. Dikatakan hari sudah mulai gelap, sudah petang. Mereka juga pasti capek dan lelah. Kalimat ini terdengar seperti ajakan, bukan hanya untuk berlayar ke sebelah, tapi berlayar ke sisi hidup yang lain, berlayar ke kesempatan baru di depan, berlayar dari satu situasi ke situasi lainnya. Saya kok terharu ya menyampaikan ini di tahun 2000, hari pertama 2021. Ayat ini mau bilang, let's move. Kalau hasil tafsir ini dipindahkan ke konteks hidup kita sekarang, di tengah begitu banyak air mata, dan tepat di hari pertama tahun 2021, maka kalimat let's move, mari bertolak ke seberang, mari melangkah. Saya tulis di sini, terlalu menggetarkan hati kita. Kita buka tahun 2021 ini dan pesan firman bagi kita hari ini, mari bertolak ke seberang. Itu rasanya mengajak, menarik, mendorong kita untuk masuk satu step baru hidup kita. Kita masuk hari baru dan firman ini tidak mengajak kita untuk diam, tapi move. Move dari kesedihan melangkah ke sukacita. Kita nggak bisa minta, nggak ada di slide. Kita nggak bisa Tuhan bawa sukacita, kemudian kita mau tetap duduk di sini, nggak. Bergerak ke situ. Kita harus bergerak. Pria di video tadi, dia nggak akan bisa shoot kalau spiritnya tetap di kursi roda. Spiritnya harus lari, baru dia bisa menang. Spiritnya move, dan dia menang. Kita bukan hanya disuruh mengganti hari, kata Om Regi tadi, Nona Pendeta. Kalau orang Kristen meyakini, dan saya setuju, dari awal sampai akhir, permulaan sampai dengan akhir itu satu bagian. Kita aja manusia yang membuatnya secara administratif. 2001, 2002, 2003, setuju saya. Betul. Tapi sebenarnya itu satu bagian dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya harus soal ganti hari, ganti tahun, ganti kalender, tapi kita disuruh untuk melangkah pada satu situasi yang baru. Apa gunanya ganti kalender? Persis kayak kalimat tadi, tapi kalau semangatnya tetap sama, nggak guna Om Regi ya. Sama. Entah mengapa, tapi saya membayangkan Tuhan berdiri di depan pintu rumah keluarga kita, kemudian memberikan tangannya yang berbekas paku itu, kemudian berkata,
Ayo, mari bertolak ke seberang. Ada yang ketuk pintu bukan dari itu bingo, bukan. Tapi Tuhan ketuk pintu, kemudian Tuhan bilang, yuk, mari bertolak ke seberang. Ayo, pindah yuk. Ayo, bergerak. Saya membayangkan Tuhan ketuk pintu kita, kemudian dia bilang itu. Saya nggak tahu mau khotbah apa lagi. Saya nulis ini terharu banget. Hanya air mata menuliskan ini sambil membayangkan Tuhan betul-betul memberi tangannya, memegang tangan kita, memegang tangan keluarga kita untuk berjalan bersamanya. Dia cuma berkata, saya tulis di situ, ayo Ibu Bolang, mari kita bertolak ke seberang. Saya nulis khotbah, saya ingat Ibu Bolang. Ayo Ibu Diana, mari kita bertolak ke seberang. Saya baru kenal berapa orang. Tante Hedi, mana Tante Hedi? Oh, ada di belakang. Ayo Tante Hedi, mari bertolak ke seberang. Tante Ida, mari bertolak ke seberang. Siapa lagi? Tante Yola, mana Tante Yola? Oh ya, Tante Yola, mari bertolak ke seberang. Om Yopi, mari bertolak ke seberang. Jadi gembala harus menghafal domba-domba. Tapi saya juga domba. Nanti pasti ada gembala lain juga buat saya. Mari bertolak ke seberang. Ingat, ajakan Tuhan bukan untuk mengganti kalender, tapi move dari ketakutan kita, move dari kekhawatiran kita, move dari background masa lalu yang terus mengikat kita, move dari pertengkaran di rumah tangga kita yang gak pernah berhenti, move dari model persekutuan gereja kita yang selama ini suam-suam kuku, kata orang Jawa. Ngerti ya? Suam-suam kuku, hangat-hangat aja. Persekutuannya yang penting persekutuan, yang penting jalan. Nih, move. Tuhan minta itu. Persekutuan tuh harus terbakar untuk Tuhan. Tuhan minta itu dari kita. Bila ini tanggal 1 Januari 2021, jangan biarkan 365 hari berlalu begitu saja. Dan kita tutup 31 Desember 2021 nanti dalam posisi stay in the same place. No, move. Lalu bagaimana caranya untuk move? Untuk move ada 5 caranya. Dan saya minta adik-adik kecil yang akan membacakannya untuk kita. Yang pertama, ada 5 cara move. Yang pertama, silahkan. Satu yang pertama dulu. Ya, dia yang akan membacakan bagaimana cara move. Oh ya. God nodig ons uit naar de overkant te stappen. Maar de beslissing ligt in onze handen. Once again, satu kali lagi. God nodig ons uit naar de overkant te stappen. Maar de beslissing ligt in onze handen. That's good. Thank you. Siapa namanya? Janoa, terima kasih. Thank you so much. Tuhan memberi ajakan bagi kita. Sabar. Belum. Sabar. Mereka udah ngantri. Jadwal saya kapan ya? Sabar. Tenang, semua masuk kamera. Nanti keluar di YouTube ya. Tuhan memberi ajakan bagi kita untuk melangkah ke seberang, tapi keputusan ada di tangan kita. Pilih yang tepat. Nona pendeta nggak bisa bantu, majelis nggak bisa bantu, siapapun nggak bisa bantu. Kita sendiri yang harus memilih. Minta Tuhan bantu kita memilih yang tepat. Tuhan ngajak loh, ayo ke seberang. Tapi soal ikut atau enggak, keputusan kita. Mau keluar dari kesedihan atau enggak, itu keputusan kita. Mau keluar dari kemarahan atau enggak, kita yang putuskan. Mau tetap khawatir sepanjang tahun 2021 ini atau tidak, kita yang putuskan. Ingat, dalam kisah ini Yesus mengajak murid-murid berpindah ke seberang. Tapi sekali lagi keputusan di tangan mereka. Mereka bisa tetap saja di sebelah sini, nggak perlu ke sana, bisa, nggak perlu capek-capek. Jadi sekali lagi tercatat di sini, keputusan ada di tangan kita. Ya. Mau menangis, kecewa, atau menghapus air mata, bangkit dan berlari,
semua tergantung kita. Saya percaya. Amin. Dan kita doakan bersama orang-orang yang membakar lilin ini bawa ke depan akan memutuskan yang tepat bagaimana tahun 2021 ini mau kita jalani. Jangan tunggu orang lain datang dan mengubah kita dan keluarga kita. Kitalah yang harus melakukannya. Pesan kedua, peserta kedua, Jemuel. oh ya, 2 kali bacanya Kak. Niet alleen plannen, dit is een jaar om uit te voeren. Door de regen ren ik soms beter dan schuilen onder de boom. Wachten op de regen waarvan wij niet weten wanneer deze ophoudt. Niet alleen plannen, dit is een jaar om uit te voeren. Door de regen ren ik soms beter dan schuilen onder de boom. Wachten op de regen waarvan wij niet weten wanneer deze ophoudt. Ya, siapa namanya? Jemuel. Jemuel, thank you. Ya, tertulis pendek, itu dia. Itu yang dibaca oleh Jemuel tadi. Bukan hanya merancang, ini tahunnya untuk melangkah. Berlari menembus hujan kadang lebih baik daripada sebatas berteduh di bawah pohon menunggu hujan yang gak pasti kapan berhenti. Catat baik-baik. Berlari menembus hujan yang dingin, yang di kalimat di bawah lebih keras. Berlari menembus hujan yang dingin kadang lebih baik daripada mati kedinginan di bawah pohon karena menunggu hujan yang tidak pasti kapan berhenti. Amin. Dalam cerita ini, Yesus ditemani murid-muridnya baru saja selesai mengajar banyak orang. Dapat dibayangkan bahwa ada banyak orang yang suka sama mereka, walau pasti ada juga yang membenci mereka. Jika banyak orang yang sudah senang sama kita, bukankah lebih baik Yesus stay aja di situ? Gak usah pindah-pindah, Yesus di situ aja sama murid-muridnya. Itu zona nyaman, itu zona aman. Yesus dan murid-muridnya bisa saja stop di situ dan menikmati semua tepuk tangan. Ada yang bilang hati-hati, tepuk tangan juga bisa menjatuhkan. Toh? Ya, mereka bisa menikmati semua tepuk tangan itu. Akan tetapi Yesus berkata, tidak. Mari bertolak ke seberang. Kita tidak dilahirkan untuk sebatas membuat manusia bahagia, tapi membuat Allah bahagia dari apa yang kita atau keluarga kita lakukan. Terlalu mudah untuk membuat orang tepuk tangan untuk kita, tetapi belum tentu kita bisa membuat Allah dan segenap sorga melompat kegirangan karena apa yang kita dan keluarga kita lakukan. Ini tahunnya kita harus melangkah, bahkan berlari. Langkah, lompat, jam, lari dengan Allah. Saya tidak tahu apakah kita bisa sampai tahun 2022, saya nggak tahu. Kalau ini tahun terakhir, isi tahun ini sebaik mungkin. Jangan sebatas berhenti di plan dan menunggu waktu yang tepat terus-menerus sampai akhirnya tak pernah melangkah, tapi wujudkan plan itu. Kalau Tuhan beri kita 2022 untuk bisa kita masuk, puji Tuhan. Namun bila ini tahun terakhir, minimal kita sudah berusaha mewujudkan plan itu, dream itu. So, jangan terus-terusan menunggu hujan berhenti, karena kadang kita harus berlari menembus hujan itu. Ingat, kapanpun pelangi muncul gak masalah. Yang penting kita sudah move dari satu sisi ke sisi yang lain. Catat baik-baik, biji emas yang keluar dari tanah itu biasa saja. Dia perlu dibakar dengan suhu 1400 derajat Celcius. Saya baca dulu di Google. Untuk menjadi emas murni. Pedang yang tajam harus ditempa, dibakar, dipukul, dibakar lagi, diasah, baru bisa menjadi pedang yang baik. Demikian juga dengan kita. Tetap di tempat,
tidak menghasilkan apa-apa. Tetap di tempat untuk berdoa, oke, tapi setelah itu melangkah. Takut sakit, takut susah, takut nanti bagaimana di depan, itu manusiawi. Akan tetapi, bila ketakutan itu memaksa kita di tempat, maka percayalah, 365 hari ini tidak akan membawa kita kemana-mana, apalagi ke seberang. So, jangan hanya buat plan, mari melangkah. Pesan ketiga, nah, denk goed na over jouw plan op een volwassen manier. Controleer uw strategie, benut uw sterktepunten en zie uw zwakke punten onder ogen. Denk goed na over jouw plan op een volwassen manier. Controleer uw strategie, benut uw sterke punten en zie uw zwakke punten onder ogen. Terima kasih. Thank you. Atur planmu dengan matang, cek strategimu, manfaatkan kekuatanmu, dan hadapi kelemahanmu. Mereka yang berlayar harus tahu arah angin, harus tahu berapa bekal makan minum yang dibutuhkan, berapa kekuatan tenaga untuk sampai ke seberang, dan lain-lain. Beriman kepada Tuhan itu pasti, tapi kita harus cerdas dan bijaksana. Mintalah pada Tuhan untuk merestui, kata orang Jawa, merestui plan yang kita buat. Tapi jangan lupa minta hikmat kebijaksanaan bagi diri kita untuk tahu apa yang harus kita buat. Tahun kemarin kita boleh banyak menangis. Dunia pun menangis karena corona. Tapi ini lembaran baru. Saya percaya dalam tahun 2021 ini tawa bahagia itu juga pasti ada untuk kita, untuk keluarga kita, untuk jemaat ini dan seterusnya. Saya percaya akan ada usaha-usaha baru, ada bisnis-bisnis baru yang mungkin akan diawali oleh anggota jemaat ini, entah dari Perki Amsterdam, Polder, Perki Utrecht, Perki Rotterdam, Perki Den Haag, saya tidak tahu. Tapi pasti akan ada yang mau bikin sesuatu yang baru di tahun 2021 ini. Buat planmu, melangkahlah. Kami mendukungmu, jemaat ini mendukungmu, Tuhan mendukungmu, keluargamu mendukungmu. Melangkah. Saya percaya akan ada hal baru yang kita buat, yang persekutuan ini buat dan diimplementasikan di depan. Atur dan melangkahlah. Sekali lagi, jangan selalu menunggu hujan berhenti. Kadang kita harus menembus hujan. Dua terakhir, pesan keempat. Ucap. Namanya Ucok, kan gampang kan? Makanya Batak. Pantesan. Vergeet uw werkende team niet, uw familie, leeftijdsgenoten of mensen die u blijven steunen. Doe de stap samen verder, huil samen, maar vergeet ook niet samen te lachen. Vergeet uw werkende team niet, uw familie, leeftijdsgenoten of mensen die u blijven steunen. Doe de stap samen verder, huil samen, maar vergeet ook niet samen te lachen. Terima kasih. Mukanya Eropa, namanya Ucok. Pusing kepala saya. Oke. Hai Ucok. Thank you. Jangan lupakan tim kerjamu, keluargamu, rekan-rekanmu atau orang-orang yang terus mendukungmu. Melangkah bersama, menangis bersama, tapi jangan lupa tertawa bersama. Dalam kisah saat ini, saat melangkah ke seberang, Yesus berkata, "Let's move to the other side." Mari kita melangkah ke seberang. Yesus bisa jalan sendiri tanpa bantuan murid-murid, akan tetapi mereka satu tim. Langkah itu harus menjadi langkah bersama mereka. Yesus juga tidak bisa melangkah ke situasi. Yesus tidak bisa melangkah ke situasi baru terus menyingkirkan orang yang selama ini berjalan dengan dia. Enggak, Yesus tidak memilih itu. Bagian ini saya harus tegaskan untuk kita. Saya harus pertegas bagian ini. Karena banyak orang berpindah ke situasi baru, bahkan dapat keberhasilan ini, keberhasilan itu, lalu keluarganya digeser.
Orang-orang yang dahulu selama ini mendukung, di skip begitu saja, ignore begitu saja. Tidak, banyak rumah tangga hancur karena itu. Hari ini kita diingatkan untuk melangkah bersama, menangis bersama, sekaligus tertawa bersama. Tidak hanya untuk rumah tangga, tapi juga persekutuan kita. Jemaat ini juga harus melangkah bersama. Jemaat ini harus menangis bersama, tapi juga jemaat ini harus tertawa bersama. Kemarin saya juga lihat video 90 tahun Pergi. Selamat ulang tahun untuk Pergi. Melangkah bersama, menangis bersama, tapi juga tertawa dan juga puji Tuhan sama-sama. Amin. Rumah tangga pun juga demikian. Kalau istri Anda atau suami Anda atau anak-anak Anda ada di sebelah Anda, pegang bahunya atau tangannya, kemudian katakan buat dia, kita harus melangkah bersama. Kita juga boleh menangis bersama, tapi kita pun pasti akan tertawa bersama. Amin, 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 amin. Katakan itu, kalau tidak bilang di sini, sampai di rumah, Mama, kita melangkah bersama, menangis bersama, tapi Tuhan sayang, kita harus tertawa bersama. Kalau saya udah mulai lupa untuk tertawa bersama, kasih ingat Papa, ingat, tertawa bersama loh. Jangan tertawa sendiri. Mama, tertawa bersama loh, jangan tertawa sendiri. Ingatkan itu, ya. Amin. Pesan penutup terakhir. Mia rusak. Last. Oh. Vergeet Jezus niet uit te nodigen op ons stoot. Thank you. Terima kasih Mia. Jangan lupa mengundang Yesus di dalam perahu kita. Pesan penutup, don't forget to invite Jesus into our boat. Kemanapun, apapun plan yang kita rancang untuk perahu keluarga kita, perahu persekutuan Perki ini, jangan lupa undang Yesus dalam perahu kita. Undang Yesus, lalu berlayarlah bersamanya. Undang Yesus jangan hanya di mulut, tapi undanglah dia di dalam hati dan hidup kita. Katakan dalam hati, Yesus, berlayarlah bersama saya dan keluarga saya dalam tahun 2020 ini. Oh, katakan itu untuk Tuhan. Yesus, berlayarlah bersama saya dan keluarga saya dalam tahun 2020 ini. Berlayarlah dengan kami ya Tuhan. Ombak tetap ada, ingat, ombak tetap ada dan pasti ada di tahun ini. Tetapi lebih baik bersama Yesus di tengah ombak daripada di tempat tengah tapi jauh dari Yesus. Ya, lebih baik bersama Yesus di tengah ombak daripada di tempat tenang tapi jauh dari Yesus. Ayo, lepaskan jangkar kapal kita, mulailah berlayar. Selamat berlayar di tahun 2021 ini bersama Allah. Keluarga-keluarga yang ada di sini, keluarga yang ada di rumah, selamat bertolak ke seberang. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.